في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Semoga Allah yang Maha Tahu lumuran dosa, menumpuknya aib, menyaksikan setiap maksiat yang kita lakukan, selalu memberi jalan agar kita bisa bertobat, agar kita bisa bersih. Karena ternyata semua masalah, semua yang membuat hidup kita tidak nyaman, tidak tenang, bingung, resah, gelisah adalah tidak bersih. Dan tidak ada yang lebih menginginkan kita bahagia, selamat, mulia selain Allah yang Maha Tahu segalanya. Allah tahu persis lumuran dosa kita, dan Allah memberi jalan agar kita bisa tobat. Karena setiap kotor itu tidak nyaman, pikiran kotor tidak nyaman, mulut kotor tidak nyaman, apalagi hati kotor. Rambut kotor saja tidak nyaman, mulut tidak pernah digosok giginya pasti tidak nyaman, apalagi orang yang berhati kotor. Tapi sayang, kita lebih sibuk membersihkan baju, membersihkan rambut, membersihkan kendaraan daripada giginya kita membersihkan hati. Sayang, kita lebih takut baju kita kotor, lebih takut pakaian kita kotor daripada takut hati kita kotor. Padahal kita tidak nikmat sholat, kita tidak nikmat tahajud, kita tidak nikmat baca Quran, kita tidak nikmat sedekah, kita tidak nikmat bermunajat. Penyebabnya adalah hati kita kotor. Punya apa saja, kalau tidak punya hati yang bersih, tidak punya ketenangan, tidak punya kenyamanan. Allah ciptakan istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau sering kita melakukannya, gugur dosa kita. Lebih besar lagi dosanya barang siapa yang melakukan dosa lalu sholat sunnah, dia berwudu disempurnakan, lalu sholat sunnah 2 rakaat dan dia mohon ampunan, Rasulullah menjanjikan akan diampuni dosanya oleh Allah. Sholat untuk tobat, malam hari bangun qiyamul lail, mohon ampun, digerus tobat, digerus dosa-dosanya. Sholat 5 kali sehari, itu bagi di depan rumah ada sungai, pagi mandi, siang mandi, sore mandi, maghrib mandi, malam mandi, 5 kali bersih. Sholat adalah penggugur dosa. Sedekah itu bagai air memadamkan api. Kalau kita tidak enak hati karena banyak dosa, ambil uang, ambil harta, perbanyak sedekah, rasakan bedanya. Akan tergerus dosa-dosa kita. Semakin banyak sedekah, semakin bersih, semakin lega. Karena orang yang kikir menurut Rasulullah seperti orang yang menggunakan baju besi. Makin kikir, makin menyempit. Maka orang sekaya apapun kalau dia kikir, pasti batinnya sempit, nyesek sekali. Tapi orang yang dermawan oleh Allah dibuat lega, nikmat.
Dan itu salah satu ketenangan adalah buah dari air memadamkan api dosa. Setiap Jumat, seminggu sekali, Allah siapkan Jumat ke Jumat. Kalau benar dilakukannya, ini menggugurkan dosa. Saudara mandi Jumat, gunting kuku, bersihkan tubuh, pakai harum-haruman, gunakan pakaian terbaik, datang ke masjid lebih awal, cari saf yang paling utama, sebelum azan berkumandang, sudah tahiyatul masjid, penuhi dengan zikir, menyimak khutbah dengan baik, dilakukan sholat dengan benar dan berusaha sekhusyuknya. Insya Allah Jumat ke Jumat bersih. Karena Allah tahu kita ini berlumur dosa satu minggu, mungkin tidak terhapus oleh istighfar, tidak terhapus oleh tahajud dan sholat. Disediakan penghapus yang lebih besar. Setahun sekali Allah siapkan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis sahih. Barang siapa yang saum Ramadan dengan penuh keyakinan ini Ramadan adalah sarana fasilitas dari Allah yang sangat penuh berkah, dengan penuh keimanan, dan Ramadan dilakukan bukan ingin dipuji, bukan takut dicaci, bukan ingin apa-apa kecuali satu saja, saya lakukan amal-amal saya di bulan Ramadan agar Engkau ridho, hapus dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi saudaraku sekalian, tidak terhapus oleh Ramadan. Seumur hidup sekali haji mabrur, tidak ada balasan, tinggal jannah. Nah saudaraku, Allah tahu hari-hari kita berlumur dosa, tapi Allah siapkan fasilitas yang luar biasa. Jadi bukan berarti kita menanti-nanti saat diampuni dengan berbuat dosa, karena belum tentu kita bertemu dengan Ramadan. Ada sahabat Nabi yang terbunuh waktu perang, dan ada yang meninggal setahun kemudian sesudah melewati Ramadan. Lalu ada yang bermimpi. Ini dalam hadisnya demikian. Ternyata yang meninggal sesudah Ramadan lebih tinggi derajatnya. Ditanyakan kepada Rasulullah, karena dia sudah menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan, di mana fasilitas dosa digugurkan begitu hebat, pahala dilipat gandakan begitu banyak. Yang jamuan ini tidak ada di bulan lain selain bulan Ramadan. Ramadan adalah solusi hadirin, karena saat doanya sangat mustajab. Ramadan adalah saat berbekal, karena amal-amalan kita begitu berkah, diterima oleh Allah. Dan Ramadan harusnya kita lebih nikmat, karena penipu kita, setan terkutuk, dibelenggu. Dengan kata lain, kalau kita masih malas, masih berbuat maksiat di bulan Ramadan, memang kita sudah jadi orang buruk sungguhan. Tidak dibisiki saja, tidak ditipu oleh setan sudah buruk, apalagi datang penipu. Nah, kalau kita ingin mengetahui kualitas keburukan kita, lihatlah di bulan Ramadan, di mana setan yang bagian membisiki keburukan bungkam, kita tetap berbuat buruk. Mungkin kita sudah jadi bagian dari manusia yang kesetanan, walaupun tidak ada pembisiknya, sudah berlaku buruk. Hadirin, setiap keburukan yang kita lakukan, setiap dosa, setiap maksiat, itu tidak akan kemana-mana. Pasti dia akan menyengsarakan kita. Seperti yang menanam pisau, menanam tusuk sate, bayonet, bambu runcing, ranjau, persis di tempat yang akan kita injak. Setiap kali kita berbuat dosa, itu benar-benar kita akan menginjaknya, karena tidak pernah meleset.
Maka tidak boleh menyalahkan siapapun kalau hidup ini. Walau rumah lapang, hati sempit, uang banyak, hati miskin, kedudukan tinggi, akhlak rendah, capek sekali. Itu pasti buah dari keburukan kita. Karena kalau kita sudah semakin diampuni Allah, Menghazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Allah akan mengganti. Kalau kita rajin taubat, makin bersih. Yang sempit, nyesek, berat, ini dibuat lega oleh Allah. Masalah banyak, tapi bukan masalah yang berat kalau hati kita sakinah. Karena yang membuat kita menderita bukan masalahnya, tapi sempitnya hati kita. Ada orang yang hanya dianggap pokoknya belum marah, tersinggung. Bukan perkataan monyet yang membuat dia menderita dan berakhlak buruk, sempitnya hati. Ada perkara yang remeh sekali, tapi begitu marah membara, dendam kesumat, tidak ada apa-apanya sama sekali. Tapi ada yang masalahnya besar, pelik, kompleks, mengancam, rumit. Tapi kalau hatinya sudah wallazi anzala sakinah, dibukakan oleh Allah sakinah, tenang saja. Sebentar. Jadi masalah berat ringannya, masalah bukan dari masalah yang ada, dari lega sempitnya hati. Silahkan tafakuri sendiri. Ada yang piring pecah saja, oh begitu heboh. Tapi ada yang rumah terbakar, kendaraan, biasa saja. Karena tahu itu hanya sekedar titipan. Ada yang baru putus cinta, begitu pusing berat, membenturkan kepala ke tembok, mau bunuh diri. Apa ini? Itu karena sempitnya hati. Yang kedua, kalau kita tobatnya bagus, wa min kulli dhaiqin makhrajan, akan selalu ada jalan keluar. Sebetulnya setiap masalah itu sudah lengkap dengan jawabannya. Tidak mungkin Allah menciptakan masalah bagi kita dan tidak ada solusi. Mustahil. Seperti Allah menciptakan paru-paru yang membutuhkan oksigen, setiap waktu kita diberi oksigen dan gratis. Tubuh ini 70% adalah air. Kalau kekurangan cairan, dehidrasi, tidak jalan otak kita, tidak jalan darah kita. Maka Allah selalu menyediakan air. Kita tidak tahu di mana mata airnya, kita tidak pernah tahu siapa yang nimba, meneteskan. Demi Allah tiap hari kita minum, benar? Tidak ada sehari pun. Allah tahu kita harus aktivitas dan kita membutuhkan energi. Allah datangkan makanan. Kita tidak bisa mencari nasi di sana, tidak. Nanti Allah datangkan nasinya, garamnya, cabenya, asam, kumpul di piring kita. Lebih mudah. Dan kita tidak mengejar nasi satu persatu, karena tidak cukup waktu kita. Allah buat ayam bertelur, kita tinggal nikmati telurnya. Masya Allah. Dan itu puluhan tahun seperti itu. Tidak ada sehari pun Allah lalai mencukupi kita. Benar hadirin? Tidak ada sehari pun. Semuanya dicukupi. Badan ditutup dengan pakaian supaya aurat kita tidak nampak. Tapi begitulah. Ada orang yang rumit sekali memikirkan uang, ingin capek sekali. Itu semua karena tertutup. Sekarang saudara turun dari masjid ini dengan mata ditutup, pasti rumit. Takut terbentur, takut menginjak, turun di tangga cemas, mau nyebrang susah, rumit sekali. Padahal kalau dibuka begitu sederhana. Sama hidup kita. Kalau mata hati kita dibuka oleh Allah, dibersihkan, jauh lebih sederhana. Hidup ini lebih sederhana. Hanya tertutupnya mata hati kita yang membuat rumit sekali. Capek. Wa min kulli dhaiqin makhrajan, dibuka oleh Allah. Dan yang ketiga,
kita sungguh-sungguh tobat dan memanfaatkan semua fasilitas tobat. Wudu diperbaiki, wudu itu menggugurkan dosa. Sedekah, sholatnya diperbagus, sholat tasbih, belum lagi qiyamul lail, Jumatan bagus, Ramadan bagus. Hadiah yang ketiga adalah warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan kejutkan kita dengan karunia rezeki yang tidak terbayangkan, yang tidak disangka-sangka, yang tak pernah terpikirkan, tapi ada. Yang kata kita mustahil jadi mudah. Ini kejutan-kejutan ini akan selalu hadir bagi orang-orang yang benar-benar semakin bersih buah dari tobat dan memanfaatkan fasilitas ampunan sebaik-baiknya. Maka hadirin, masalah terbesar kita adalah kekotoran diri kita, kebusukan diri kita. Itulah biang yang membuat hidup ini sempit, nyesek saja, tidak nyaman, yang membuat kita terus dibelit-belit oleh masalah, terbentur sana, terbentur sini, tegang. Padahal sebetulnya jalan enak-enak saja, tapi tertutup seperti nyetir kendaraan dan kacanya kotor semua, pasti tegang sepanjang waktu, nabrak sana, nabrak sini. Nah, kita sengsara karena dosa kita tidak mendapatkan pertolongan dari yang tidak diduga-duga. Semuanya mudah kalau Allah bikin mudah. Kalau Allah mau kasih jalan keluar, wa yuridka bil khairin fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolak. Lulus pasti ada jalan lulus. Jodoh tidak ada yang bisa menghalangi, pasti jodoh. Punya rumah pasti kebeli. Kalau Allah sudah akan adakan untuk dia, jalan takdirnya akan ada. Berangkat haji, tidak punya uang sama sekali, pasti sampai ke sana. Akan Allah buat sedemikian rupa. Apapun yang Allah kehendaki, pasti akan terwujud tanpa terhalangi siapapun juga. Tapi jika Allah tidak menghendaki terjadi, walau sudah rencana, walau didukung dengan berjuta tanda tangan, walau tidak bisa. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu hadirin, marilah kita manfaatkan fasilitas ibadah yang sudah Allah sediakan. Jumatan ini datang lebih awal, mandi Jumat yang bagus, lakukan yang terbaik. Hapus dosa. Nah, Ramadan yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi ini, maksimalkanlah. Dari 12 bulan Allah menyediakan 1 bulan kita dibersihkan. Hati-hati hadirin, kalau kita tetap tidak mau sungguh-sungguh membersihkan diri, namun Allah masih tetap ingin membuat kita bersih, maka Allah berikan pembersih lain, yaitu beragam kepahitan, bala, musibah. Ya, seperti anak yang kotor, tidak mau mandi, tangkap oleh ibunya, dimandikan, digosok. Semua ini hanya untuk dibersihkan. Kalau kita tidak manfaatkan fasilitas ampunan Allah, ya tidak usah heran. Berbagai kepahitan, bala, musibah, ditipu, bangkrut, sakit, itu merupakan salah satu fasilitas lain dari Allah untuk membersihkan kita. Kalau tidak mau mandi, lalu dimandikan oleh orang tua yang sayang, wajar-wajar saja. Tapi kalau dibiarkan kotor, itulah petaka. Daripada dimandikan dengan berbagai musibah, lebih baik kita mandi sendiri dengan manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tidak mungkin kita menikmati Ramadan dengan baik kecuali dengan ilmu, karena setiap amal dipandu oleh ilmu. Orang yang kurang ilmunya pasti kurang amal.
Oleh karena itu, kalau saudara ingin menikmati jamuan Allah, pastikan mulai sekarang cari ilmu tentang keutamaan Ramadan, tentang amal-amal terbaik di bulan Ramadan. Dan yang kedua, persiapkan dengan baik selain ilmu adalah persiapkan segala yang bisa membuat Ramadan ini jadi baik. Sedekah, mulai kumpulkan uang, harus beda. Kalau bulan yang lain 1 juta, bulan Ramadan usahakan 5-10 juta, semuanya akan kembali ke kita. Dosa diampuni, dilipat gandakan, bala ditolak, Masya Allah. Ayo keluarkan pakaian yang tidak terpakai, bersihkan, setrika yang baik, sedekahkan. Jangan nunggu Lebaran. Lebaran sudah selesai Ramadannya. Awal Ramadan, siapkan sarung, siapkan makanan yang terbaik untuk sedekah. Buat program selama Ramadan ini, persiapkan 10 hari terakhir itikaf, 20 hari masih banyak kegiatan duniawi, boleh lakukan. Tapi 10 hari terakhir dari 365 hari, 10 hari full untuk Allah. Buat program supaya 10 hari terakhir benar-benar kita bersih. Hanya 10 hari dibanding 365 hari. Itu pun pasti untuk kita. Hadirin, persiapkan infrastruktur, sajadah yang tidak mengganggu kehusuan, minyak wangi, pakaian terbaik, Al-Quran yang pegangan mudah kita baca. Masya Allah, mulai masjid mana yang akan kita kunjungi, tarawih mana yang lebih banyak lebih baik, bukan yang cepat, tapi yang Qurannya dibaca banyak sehingga kita ikut dapat pahalanya. Masya Allah. Persiapkan dengan baik agar Ramadan ini betul-betul malamnya itu hidup. Siang kita atur dengan istirahat yang wajar, karena semua yang kita lakukan, semua kebaikan itu pasti untuk kita. Perintah Allah itu baik untuk akal kita, baik untuk lahir kita, baik untuk kemuliaan kita, baik untuk hati kita, baik untuk dunia kita, baik untuk akhirat kita. Semua perintah Allah itu hanya untuk kita. Jadi alangkah bodohnya kalau kita diberikan yang terbaik dan kita tidak meraihnya. Makanya orang yang tertolak di bulan Ramadan itu adalah manusia yang paling malam. Nauzubillah min dzalik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, berkahi jamaah ini ya Allah. Jadikan Jumat ini penghapus semua dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan saat ini penghapus semua aib-aib kami ya Allah. Sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui, sekotor apapun lahir batin kami ini ya Allah. Jadikan saat ini saat Engkau ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami, berikan kami umur agar Ramadan ini benar-benar menjadi jamuan terindah dalam hidup kami. Berikan kepada kami ilmu ya Allah agar kami mengerti amal-amal yang Kau sukai. Bimbing kami ya Allah agar setiap amal ikhlas hanya karena Engkau. Jadikan Ramadan ini benar-benar merubah hidup kami ya Allah. Dari hidup berlumur dosa menjadi hidup bersih. Dari hidup penuh kemalasan dan kelemahan menjadi hamba-Mu yang penuh kesungguhan. Dari hidup yang tidak barokah menjadi hidup penuh keberkahan. Jadikan Ramadan ini membawa berkah bagi orang tua kami, bagi keluarga kami, bagi sisa umur kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini menjadi bekal kepulangan kami husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.